Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat dulu grafis peningkatan kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2022 ke 2003 terjadi peningkatan. Ya, tahun 2022 ada 900 kasus bunuh diri. Tahun 2023 sampai Oktober ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia. Jadi memang ini benar-benar masalah serius. Bapak kriminolog Pak Muhammad Mustafa, coba dari segi kriminologi apa sebenarnya yang terjadi? Saya melihatnya lebih merupakan keadaan ketika negara dan masyarakat gagal di dalam memastikan ketika ada warga negaranya menghadapi masalah, kemudian dia bunuh diri, gagal. Ya. Artinya banyak informasi yang justru lebih mengarahkan orang ketika menghadapi masalah untuk bunuh diri. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Iqbal gitu. Yang kedua, kegagalan negara dan masyarakat untuk menghasilkan seorang kepala keluarga yang tidak mengajak anggota keluarganya bunuh diri ketika menghadapi masalah. Ya. Dan itu persoalan-persoalan bahwa penanaman nilai-nilai anti bunuh diri, penyelesaian masalah yang lebih baik, itu amat sangat kurang. Kita lebih banyak diberikan contoh cara-cara pemecahan masalah yang antisosial. Sinetron lebih banyak menceritakan rebutan waris, selingkuh, gitu, dan segala macam, gitu. Harusnya apa sih? Harusnya dikonter juga dengan film-film tentang bagaimana membangun suatu keluarga yang sejahtera. Ya. Ketika menghadapi masalah, tahu cara menyelesaikan masalah yang tidak antisosial. Tapi bagaimana bisa sejahtera seperti kata Pak Iqbal tadi, kalau pinjol sudah melilit, ya, Itu kalau termasuk, pinjam online ya, sudah melilit, apa yang disejahterakan? termasuk informasi bagaimana ketika mempunyai masalah keuangan, Ya. ada cara-cara yang tidak memberatkan untuk menyelesaikannya. Jadi menurut gitu. Bapak, faktor utama bunuh diri di Indonesia apa? Faktor ekonomi atau faktor keluarga atau apa? Kalau secara kriminologi, sosiologis ada sejumlah faktor. Ya. Ya, biasanya kami mengacu kepada teorinya Durkheim. Yang Ya. pertama adalah egoistik. Egoistik itu artinya dia merasa malu ketika gagal. Merasa malu karena gagal. Yang kedua anomik. Anomik, Anomik tadi seperti misalnya patah hati. patah hati. Gitu ya. Ya, untung saya Yang nggak pernah patah hati. ketiga altruistik. Oke. Bunuh diri untuk kepentingan yang lebih luas, seperti para teroris percaya dia Oke. bunuh diri itu mengangkat atau menjunjung nilai-nilai yang dia percaya Oke. sebagai baik. Tapi di Indonesia majority faktor apa menurut analisa Bapak? Lebih banyak yang berhubungan dengan psikologis karena data yang terbanyak itu di Jawa Tengah, Ya. khususnya Gunung Kidul. Dan data yang paling banyak orang bunuh diri itu orang tua yang loneliness, kesepian. Di Gunung Kidul Iya. banyak orang bunuh diri. Iya, Oke, kita ditinggal lihat oleh dulu anaknya. grafis berikut ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Di mana kasus bunuh diri itu? Oke, 10 provinsi dengan kasus bunuh diri terbanyak di Indonesia. Jawa Tengah 356. Iya. Tempatnya 03. Kemudian Jatim 184 kasus bunuh diri. Yang ketiga Bali. Bali tempat wisata pun bisa bunuh diri, Pak. Banyak. Padahal ini tempat dansa, tempat bar, tempat pantai. Kemudian yang ketiga Jabar 60 kasus bunuh diri. Berikutnya Jogja. Wah, daerah Sultan pun ada 48 kasus bunuh diri. Lampung 27, Sumbar 26, Bengkulu 22. Daerah kampung gua juga banyak rupanya ini. Ya. Oke, Pak Pulungan, analisa Bapak gimana? Baik, terima kasih Bang Hotman. Ya. Kami dari Pusat Kajian Kesehatan Mental Ya. memandang ini adalah masalah kesehatan mental. Kesehatan mental karena apa? Ya, mendefinisikan kesehatan mental itu bukan saja ketiadaan penyakit, Ya. namun mencakup aspek kesejahteraan, baik secara emosional dan hal-hal yang terkait dengannya. Ya. Namun kami kesulitan melihat dari sisi literatur adanya kasus bunuh diri yang dilakukan sekaligus antara
orang tua dan Maksud Anda itu literatur tidak banyak di luar negeri tidak atau banyak hanya di luar Indonesia? negeri. Ya? Tidak banyak. Tidak ada kami menemukan kalau literatur yang menceritakan tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga begitu. Ya. Tapi kami menemukan sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Michael Phillips. Ya. Dia menghibahkan hidupnya 30 tahun untuk meneliti tentang kesehatan mental. Dia menyebutkan bahwa ada 3 kriteria yang terkait dengan kepercayaan dalam sebuah keluarga. Yang pertama menganggap bahwa bunuh diri itu sesuatu hal yang biasa ketika tidak mampu lagi menghadapi masalah. Oke. Yang kedua adalah bunuh diri itu terkait dengan gangguan mental. Ya. Dan yang ketiga adalah perpaduan antara keduanya. Oke. Artinya kami melihat kasus ini, kasus bunuh diri ini, berdasarkan perspektif Michael Phillips tersebut, adanya faktor budaya dan keyakinan yang dianut dalam sebuah keluarga. Ya. Terus terang saya tidak melihat rasa sedih dari mata anak-anaknya ketika akan melakukan bunuh diri. Apa dia tidak Walaupun tahu itu bakal bunuh diri? cuplikan. Ya. Walaupun itu cuplikan, saya tidak yakin dia tidak tahu karena sudah dipersiapkan dengan matang. Walaupun pada akhirnya ini sebatas spekulasi barangkali, Bang. Pada akhirnya tangannya diikat. Kalau dilihat secara ikatan ini apakah bisa diartikan secara metafora atau Paksaan. bagaimana? Atau paksaan, kurang lebih seperti itu. Artinya dalam konteks Indonesia sebenarnya kami melihat bahwa ketahanan psikologis kita bermasalah. Maksud Anda bahwa itu bukan murni faktor ekonomi, tapi ada juga bahwa seolah-olah Saya kalau meyakini, bunuh diri Bang, itu nyampe ke suatu tempat yang lebih damai? Saya meyakini tidak ada satu faktor tunggal penyebab Oke. kasus bunuh diri. Pasti ini banyak faktor yang berkelit-kelindan. Ya. Apakah itu faktor ekonomi, faktor depresi, dan hal lainnya. Mayoritas faktor apa? Penyebab utama. Analisa Bapak. Saya tidak bisa menyebutkan mayoritas, Bang, karena ini kan faktornya berkelit-kelindan, saling mempengaruhi. Oke. Tapi intinya kalau bunuh diri ini biasanya dipengaruhi faktor mulai dari faktor psikologisnya, faktor genetiknya, faktor sosial di masyarakat, faktor budaya, termasuk keyakinan yang dianut dalam Cara keluarga. cara tepat untuk mengatasi kalau ada anggota keluarga kita bagaimana? Cara yang paling tepat itu adalah dengan mendiskusikannya dengan anggota keluarga. Ajak berbicara. Ajak berbicara. Ya. Meskipun itu tidak menyelesaikan masalah, setidaknya itu mengurangi beban dari seseorang. Mengurangi beban walaupun pinjaman pinjol debt collector udah di depan tiap malam begitu. Iya, artinya itu ketika dikomunikasikan ada tambahan energi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada tambahan energi kalau diajak bicara. Wah, itu suatu saran yang sangat bagus karena kita memang juga begitu, kalau kita ada masalah ada teman curhat. Ya, apalagi Pak? Ya, saya kira itu dulu, Bang. Oke, Nanti kita... apakah menurut Anda, oke saya tanya ke Pak Iqbal, sekarang ini kan pinjol masuk ke banyak universitas, apakah dalam waktu dekat bakal banyak mahasiswa akan bunuh diri? Sangat mungkin karena semua nanti berujung pada depresi. Ya. Kenapa? Malu. Malu. Lalu mereka mulai kehilangan energi, kehilangan tenaga, malu bertemu orang, karena implikasi dari orang tidak mampu membayar adalah dipermalukan. Tidak bayar pinjol dipermalukan. Ya, makanya perguruan tinggi kalau mengambil kebijakan melibatkan pinjol dalam pembayaran uang kuliah, dia juga harus menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Ya. Karena kata kuncinya adalah banyak sekali orang kenapa dia harus depresi, padahal dia yang bertanggung jawab. Ya. Dia meminjam dengan rasional, dengan akal sehat. Tapi ketika ditagih, dia lepas tangan. Seharusnya dia memang harus bertanggung jawab, melatih anak-anak kita untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Tetapi lagi-lagi, pinjol pun harus ditertibkan. Karena cara-cara yang dilakukan itu merusak mental dan itu tentu saja bertentangan dengan aspek hukum kita. Terima kasih. Pak Iksan, dari segi kepercayaan, apakah memang ada orang karena faktor kepercayaan kalau bunuh diri itu lebih tepat nyampe di surga? Ya, tentu ini menjadi PR baru Ya. bagi pemerintah dan pemuka agama. Dari perspektif agama tentu pendekatannya. Ya. Pertama tadi kegagalan aparatur bagaimana mencegah tadi yang disampaikan oleh Bung Iqbal, Mas Sukri dan
Mas Indragiri tadi, bahwa pinjol ini sudah menghantui kalangan semua, Ya. dari mahasiswa sampai ibu-ibu. Dan banyak juga kita membaca para pengguna pinjol ini yang melakukan bunuh diri. Ya. Dan ini tentu harus menjadi PR besar bagi aparatus hukum khususnya, bagaimana mencegah atau meminimais tumbuhnya pinjol-pinjol ini. Ya, dan saya sependapat kalau yang kejadian yang kemarin itu adalah bukan melulu bunuh diri, tetapi juga sebagai pembunuhan terhadap anak bisa juga masuk. Ya. Karena apa? Kejadian di Jakarta Utara itu kan tidak semata-mata orang tuanya yang bunuh diri dengan ayah ibunya, tetapi juga anak-anak. Dan saya sepakat dengan Bung Reza bahwa anak-anak tidak mungkin menyetujui untuk melakukan bunuh Anak-anak diri. tidak mungkin menyetujui. Kita istirahat dulu, nanti Bapak lanjutkan. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.